mentafsirkan kitabnya agama lain yang bukan kitab saudara. Ketika dikatakan besel minu, kitmu tenu, itu bukan berarti pencipta langit dan bumi itu sama, sewujud dengan manusia. Dan kalau Anda memahami, saudara memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu sewujud dengan manusia, berarti bukan cuma Yesus. Manusia pertama yang dimaksud di situ dalam bahasa Ibrani-nya Adam, yang merujuk kepada Adam dong. Bukan Yesus. Kenapa pula kemudian Yesus yang dijadikan dilantik sebagai tokoh lalu lari ke Kejadian 1:26? Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Tuhan segambar dengan kami, serupa dengan kami, itu bukan berarti pencipta langit dan bumi itu bisa diwujudkan dengan manusia. Cuman bias. Seperti seorang tokoh yang kemudian dikenal sebagai ahli mebel. Rasa daripada goresan tangannya itu akan tercermin terhadap lemari yang dibuatnya. Antara ahli pembuat lemari dengan yang asal-asal bikin lemari itu akan tercermin dari citra dirinya sendiri terhadap apa yang dibuatnya. Orang bisa kagum terhadap lemari ini sangat baik. Kenapa? Karena dihasilkan dari tangan yang ahli. Maka apa yang terjadi terhadap Adam alaihissalam itu adalah kesempurnaan daripada esensi Tuhan itu sendiri yang telah menciptakan dalam bentuk sempurna. Bukan berarti Adam itu sewujud dengan Tuhan, sampai-sampai Yesus pun nanti disetarakan dengan Tuhan. Itu cocokologi yang kemudian dilakukan oleh saudara Kristen dari sejak dulu, dengan mengambil kitabnya agama Yahudi, sementara Yahudi tidak pernah mensifati Tuhan yang mereka sembah itu sewujud dengan manusia. Lalu kemudian berbicara tentang kasih. Bagaimana orang Kristen ini bisa kasih? Dari mananya Kristen ini bisa disebut kasih? Gak bisa. Pertama, kasih itu adalah ketaatan. Ketika kita kasih kepada Tuhan, maka kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, sama dengan kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan mana yang dilakukan oleh orang Kristen? Tak ada satupun. Perintah yang mana? Perintah yang mana yang Kristen kemudian lakukan? Saling mengasihi dalam arti kata menolong, membantu, murah senyum, bermurah hati, berbagi, kasih Indomie, itu yang dimaksudkan? Tidak, bukan itu. Yang dimaksud kasih kepada Tuhan itu adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Bagaimana dengan kasih kepada manusia? Kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk melakukan dan tunduk taat kepada perintah Tuhan. Itu yang disebut kasih tuh. Makanya Yesus menerangkan dalam Matius 5, di situ ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang meniadakan hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Kemana perginya? Ke neraka, tempat terhina. Tetapi orang yang melakukan segala perintah Tuhan dan mengajarkan orang lain untuk melakukan segala perintah Tuhan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit alias surga. Nah, kalau ini sudah disampaikan oleh Yesus bahwa tidak boleh menghilangkan sedikit pun dari hukum Taurat. Kalau dihilangkan maka menempati neraka. Tetapi yang benar adalah melakukan segala perintah. Kalau melakukan segala perintah, maka akan masuk ke dalam surga. Orang yang mengasihi sesamanya sudah pasti mengajarkan untuk menjalankan segala perintah. Kenapa? Karena dengan menjalankan segala perintah, orang tersebut kita ajak masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, orang yang mengajarkan orang lain cuma joget di hari Minggu, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, bahkan semua larangan Tuhan dilaksanakan, dilakukan, dilanggar, lalu mengatakan dia kasih, itu hanya pembual. Itu tidak mengasihi manusia. Kata Yesus, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Apa buktinya agama Kristen itu bukan agama kasih? Kita lihat di dalam Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tapi pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apakah orang Kristen itu ngeh dengan peringatan itu? Apakah orang Kristen peduli dengan ucapan itu? Apakah orang Kristen akan prihatin dengan ucapan itu? Apakah dengan ucapan Yesus itu kemudian orang Kristen melarang lagi anaknya memanggil Yesus Tuhan? Melarang lagi anaknya memahami agama yang bermujizat, mengusir setan, memakai nama Yesus? Tidak. Itu dianggap hanya angin lalu. Yang penting ke gereja, bernyanyi di sana, bebas melakukan apa saja, bebas makan apa saja, bebas minum apa saja, dan mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku bersatu dengan Tuhan, bahkan mengaku kemudian dia adalah pewaris surga. Maka itu sudah cukup bagi orang Kristen. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Yang dimaksud kasih adalah
melarang anaknya kemudian memanggil Yesus Tuhan, melarang anaknya mengikuti orang-orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Karena dengan begitu, anaknya tidak akan masuk ke dalam kelompok yang diusir oleh Yesus. Itu baru kasih. Lah kalau pembiaran, sudah jelas-jelas di gereja orang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, anak masih aja dibiarkan ke sana, berarti tidak kasih. Yang disebut kasih itu adalah poinnya menyelamatkan manusia. Bagaimana mungkin mau menyelamatkan manusia kalau sudah jelas, sudah bocor soalnya? Ya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, disebut sebagai pelaku kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Surga apa neraka? Neraka. Tapi masih juga membiarkan anaknya terlibat menjadi bagian daripada jemaat Kristen. Apakah itu kasih? Bukan. Itu adalah kekonyolan, kebotolan yang diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi saya katakan kepada saudara, sekali lagi, dalam agama Kristen tak ada kasih. Yang ada adalah kasih semu. Silakan. Ya,